Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Noranita, mahasiswi akuntansi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Pertama-tama, perlu kita ketahui dulu apa sih itu sebenarnya organisasi. Saya persingkat bahwa pengertian organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi berbeda-beda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di Indonesia banyak sekali organisasi yang dapat membangun perekonomian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah organisasi nirlaba. Lalu, apa sih pengertian dari organisasi nirlaba tersebut? Dapat diartikan bahwa organisasi nirlaba atau yang bisa kita kenal sebagai organisasi non-profit adalah satu organisasi yang bersasaran fokus untuk mendukung suatu perihal di dalam menarik perhatian publik atau pelayanan publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi rumah peribadatan, sekolah negeri, dan yayasan. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa contoh-contoh dari organisasi nirlaba tersebut yaitu tadi sudah disebutkan satu, yaitu yayasan. Apa sih yayasan itu? Nah, contoh dari organisasi non-profit yaitu yayasan, yang dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Nah, maksudnya bagaimana? Organisasi ini ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Nah, organisasi ini hanya memiliki pendiri dan warga negara asing dapat membangun yayasan atas kepemilikannya sendiri. Hal tersebut dilihat dari susunan strukturnya yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan Dewan Pengurus. Dewan Pengawalan yang berhak untuk memberikan keputusan terhadap Dewan Penasihat dan Pengurus. Nah, selanjutnya apalagi contohnya yaitu ada lembaga gabungan atau asosiasi. Contoh organisasi non-profit yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan dan di antara para anggotanya yang bergabung. Asosiasi dibedakan menjadi dua, yaitu asosiasi gabungan dengan memiliki hukum dan asosiasi biasa yang tidak memiliki hukum. Jika ada lembaga asosiasi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum, lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran. Surat pendaftaran ini nantinya akan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri. Nah, setelah surat pendaftaran yang disetujui dan disahkan oleh Pengadilan Distrik, maka akan keluar surat perlindungan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Nah, contoh organisasi non-profit yang terakhir adalah institut. Institut adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Contohnya adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, lembaga kursus belajar, institut pelatihan kerja, dan sebagainya. Dari ketiga contoh lembaga organisasi nirlaba dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya didirikan organisasi nirlaba adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, saya akan lanjutkan apa sih pengertian organisasi non-profit itu menurut PSAK nomor 45 itu sendiri. Menurut PSAK nomor 45, pengertian dari organisasi non-profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan para anggotanya. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Namun, perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama itu ada sumber daya entitas berasal dari penyumbang atau donatur. Ya, sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka korbankan. Jadi mereka tidak mengharapkan laba sama sekali. Nah, yang kedua, itu tidak bertujuan mencari keuntungan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak ada kepemilikan dalam kelembagaan. Di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Artinya, dalam organisasi non-profit ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya, organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi. Selanjutnya, ada unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 45. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yaitu laporan ini memberikan informasi mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber perolehan aset tadi, bisa dari hutang atau dari aktiva bersih. Yang kedua ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas berisi dua bagian besar, yaitu besaran pendapatan dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus kas yang masuk dan keluar untuk suatu periode. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya tidak diungkapkan. Berikut saya akan menjelaskan tentang nama-nama rekening atau perkiraan akun yang diperlukan oleh akuntansi organisasi nirlaba tersebut. Yang pertama ada aktiva atau aset lembaga berdasarkan urutan likuiditas atau kecepatan dikonversi menjadi uang kas. Unsur-unsur aktiva sebagai berikut: ada kas dan setara dengan kas, ada piutang, persediaan, sewa, asuransi dan jasa lain yang dibayar di muka, surat berharga dan investasi jangka panjang, tanah, gedung,
peralatan, serta aktivitas tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu ada kewajiban. Kewajiban atau utang secara prinsip merupakan klaim pihak ketiga atas aktiva lembaga. Utang lembaga disusun menurut urutan jatuh tempo atau waktu saat kewajiban tersebut harus dipenuhi. Nah, unsur-unsur dari kewajiban sebagai berikut. Yang satu ada utang dagang, yang kedua ada pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan, yang ketiga kewajiban tahunan, yang keempat ada utang jangka panjang. Lalu ada aktiva bersih. Aktiva bersih dalam istilah laporan keuangan komersil dikenal berdasarkan sebagai modal. Pada lembaga nirlaba, aktiva bersih dibedakan berdasarkan kriteria, restriksi, atau batasan yang melekat padanya. Aktiva bersih dapat digolongkan menjadi 1. Aktiva bersih tidak terikat, 2. Aktiva bersih terikat temporer, 3. Aktiva bersih terikat permanen. Nah, lalu saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam organisasi nirlaba. Yang satu ada pembatasan permanen. Adalah pembatasan pengguna sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Dan yang kedua, ada pembatasan temporer. Apa sih pembatasan temporer itu? Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Lalu yang ketiga, ada sumbangan terikat. Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi oleh tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Lalu yang keempat, ada sumbangan tidak terikat. Apa sih sumbangan yang tidak terikat? Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi itulah istilah-istilah yang ada dalam organisasi nirlaba. Ada pembatasan permanen, ada pembatasan temporer, ada sumbangan terikat, ada sumbangan tidak terikat. Nah, sampai saat ini kita dapat ketahui bahwa organisasi nirlaba beda dengan organisasi-organisasi lainnya, bahwa organisasi nirlaba ini adalah salah satu organisasi yang tidak tidak mengharapkan atau tidak mewajibkan untuk dapat laba. Karena dari tujuan dari organisasi tersebut bukan laba, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat. Saya rasa cukup sekian informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada hal yang perlu ditambahkan, harap ditambahkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.